Salam sehat. Hari ini kita akan belajar alat optik dengan saya, Ibu Emma Widyaningsih dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kamera, mata, loop, mikroskop, dan juga teleskop. Alat optik adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan atau pembiasan cahaya dan bekerja menggunakan cermin ataupun lensa. Alat optik yang pertama yaitu kamera. Alat optik ini bekerja dengan cara kerja mirip dengan mata. Kamera ini adalah kamera DSLR, yaitu Digital Single Lens Reflex Camera. Kamera digital dengan menggunakan lensa tunggal. Bagian-bagian pada kamera yang pertama yaitu shutter. Fungsinya untuk mengatur lamanya plat film terkena cahaya. Yang kedua yaitu aperture, tempat masuknya cahaya. Yang ketiga yaitu lensa cemplung, tempat pembentukan bayangan. Yang keempat diafragma, mengatur banyak sedikitnya jumlah cahaya yang mengenai film. Dan yang kelima film, yang berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Bagian-bagian dari mata yang pertama yaitu iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata dan juga untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk pada mata. Iris memberi warna pada mata kita, jadi ada warna mata yang coklat, hitam, abu-abu, hijau, dan juga biru. Bagian selanjutnya yaitu lensa. Lensa merupakan tempat pembiasan cahaya, sehingga akan terbentuk bayangan dari suatu benda. Bagian yang paling depan dari mata kita dinamakan dengan kornea. Kornea merupakan bagian terluar dari mata yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk. Kemudian, di sini ada retina, yaitu berfungsi sebagai penangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Pada retina terdapat fovea atau bintik kuning. Di sini terdapat sel-sel kerucut pada mata. Dan di sini tempat bayangan terbentuk. Coba perhatikan pembentukan jalannya sinar pada mata kita. Untuk orang yang normal, sinar itu akan datang dan jatuh pada retina. Tetapi untuk orang yang menderita hipermetropi atau penglihatan jauh, atau kita mengatakan rabun dekat, maka bayangan itu akan terjadi di belakang retina. Bagaimana cara untuk membantu orang yang berpenglihatan jauh ini atau rabun dekat ini? Untuk membantunya, orang menggunakan lensa positif atau lensa cembung, sehingga bayangannya akan jatuh pada retina mata kita. Kelainan lensa mata yang kedua yaitu miopi atau berpenglihatan dekat atau kita sering mengatakan rabun jauh. Orang ini akan kesulitan untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Jika melihat benda yang jaraknya jauh, maka bayangan terjadi di depan retina. Bagaimana untuk menolongnya? Maka digunakan lensa cekung. Di sini bayangan akan terjadi pada retina mata kita. Pelajari tentang mata dan kamera, ternyata kita bisa melihat adanya persamaan antara mata dan kamera. Misalnya, pada mata kita terdapat lensa, pada kamera juga namanya lensa, fungsinya untuk membentuk bayangan. Kemudian pada mata terdapat iris, pada kamera terdapat diafragma, yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kalau pada mata kita terdapat pupil, pada kamera terdapat aperture. Fungsinya sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Nah, bayangan pada mata kita terjadi di retina, sedangkan pada kamera, bayangan itu akan terbentuk di film. Alat optik yang selanjutnya yaitu loop. Loop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang kecil supaya tampak lebih besar dan jelas. Coba perhatikan gambar berikut.
Lup biasanya digunakan pada tukang jam untuk membuat perhiasan, para detektif, para pustakawan, supaya untuk melihat benda-benda itu menjadi lebih jelas. Pembentukan bayangan pada lup bisa kalian lihat pada animasi berikut, yaitu benda dengan diletakkan antara O dan F untuk mata yang berakomodasi maksimum dan diletakkan pada titik F untuk mata yang tidak berakomodasi. Rumus perbesaran untuk mata yang tidak berakomodasi adalah Sn per F. Sedangkan untuk mata yang berakomodasi maksimum, rumusnya Sn per F plus 1. Alat optik berikutnya yaitu mikroskop. Pada saat kalian kelas 7, kalian sudah belajar tentang bagian-bagian pada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, seperti virus, bakteri, dan sel. Ini adalah mikroskop siswa. Di sini terdapat lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata, lensa objektif, lensa yang dekat dengan pengamat, lensa yang dekat dengan preparat, dan juga cermin cekung sebagai pengumpul cahaya. Kalian bisa melihat di sini ada animasi bagaimana perbesaran dari suatu virus corona yang dilihat dengan menggunakan mikroskop yang perbesarannya sampai berpuluh ribu kali. Ini adalah suatu bagan sederhana tentang mikroskop. Di atas ini adalah lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Sedangkan lensa objektif, lensa yang dekat dengan preparat. Cahaya yang datang ini akan dipantulkan oleh cermin cekung dan dia akan mengenai lensa objektif dan dilanjutkan oleh lensa okuler. Alat optik yang berikutnya yaitu teropong. Teropong atau teleskop berasal dari kata tele dan kopi. Tele itu artinya jauh dan kopi artinya memindahkan. Sehingga teleskop atau teropong fungsinya untuk melihat benda yang sangat jauh, sehingga benda tersebut terlihat lebih dekat dan jelas. Terdapat dua jenis teleskop, yaitu teropong bias, yang menggunakan prinsip pembiasan cahaya, dan dia menggunakan lensa. Yang kedua yaitu teropong pantul, di mana dia akan mengalami pembantulan dan juga pembiasan. Pada teropong pantul menggunakan lensa dan cermin. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di langit. Pada teropong bintang menggunakan dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, yang keduanya merupakan lensa cembung. Teropong bumi atau dinamakan dengan teropong Yojana digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di bumi yang letaknya sangat jauh dari pengamat sehingga terlihat lebih jelas dan dekat. Terdapat tiga lensa pada teropong bumi, yaitu lensa objektif, okuler, dan pembalik. Fungsi dari lensa pembalik di sini adalah supaya bayangan yang terbentuk tidak terlalu jauh sehingga dia perlukan lensa pembalik. Teropong yang selanjutnya yaitu teropong binokuler, atau ini juga dinamakan teropong bumi, tetapi dia menggunakan dua lensa okuler sehingga namanya binokuler. Teropong binokuler ini juga tidak terlalu panjang karena untuk membalikkan cahaya terdapat dua prisma sehingga di situ terjadi pemantulan sempurna. Pada teropong binokuler menggunakan lensa cembung sebagai lensa objektif, sepasang prisma siku-siku sebagai pembalik bayangan, dan lensa okuler juga merupakan lensa cembung. Alat optik yang terakhir yaitu periskop. Kalian bisa melihat periskop, yaitu teropong yang digunakan pada kapal selam, digunakan untuk melihat benda-benda yang berada di permukaan laut.
Orang-orang yang berada di dalam kapal selam tidak perlu untuk menaikkan kapalnya untuk melihat benda-benda di permukaan laut. Dia cukup untuk menaikkan leher dari periskop itu sampai mencapai permukaan laut. Pada periskop terdapat dua lensa cembung dan sepasang prisma, sehingga suatu cahaya yang datang mengalami dua pemantulan sempurna. Nah, itu tadi pembelajaran tentang alat optik yang merupakan aplikasi dari pemantulan dan pembiasan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat bagi kalian. Tetap sehat, tetap semangat, stay safe, dan stay healthy. Terima kasih.